Salam sejahtera, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Yusuf Arimatea. Yohanes 19 ayat 40. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak tokoh seputar peristiwa Jumat Agung maupun Paskah. Di antaranya adalah Yusuf Arimatea. Ia mencintai Yesus tetapi tidak berani berterus terang, sebab mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan dia sebagai muridnya adalah situasi saat itu yang penuh dengan resiko. Tetapi tiba-tiba ia menjadi berani walaupun Petrus sang batu karang sudah menyangkal Tuhannya. Murid-murid yang hidup bersama-sama Yesus selama 3 tahun lari tercerai-berai. Kristus dinyatakan sebagai nabi palsu dan penjahat oleh pengadilan. Di saat seperti itulah Yusuf Arimatea secara berani menyatakan diri sebagai pengikut dan sahabat Yesus. Ya, tokoh kriminal dalam tanda petik yang sudah dieksekusi tanpa memikirkan risiko. Di saat-saat yang rawan, ia berupaya memberikan yang terbaik dan berbuat baik bagi Yesus. Beranikah kita memproklamirkan diri sebagai sahabat dan murid Yesus di tengah-tengah dunia yang membenci Yesus? Di tengah-tengah dunia di mana banyak murid Yesus yang lari tercerai-berai meninggalkan Yesus? Tokoh yang lain adalah Nikodemus. Ia adalah seorang Farisi yang karena takut pada orang-orang Yahudi yang mengunjungi Yesus secara sembunyi-sembunyi pada waktu malam, ya, bersama Yusuf Arimatea yang menguburkan jenazah Yesus. Nikodemus seorang petobat baru yang memiliki pengenalan pribadi dengan Yesus, menyatakan kasihnya kepada Yesus di saat kematiannya. Yusuf dan Nikodemus adalah murid Yesus yang melakukan sesuatu yang tak dilakukan oleh orang lain walaupun beresiko tinggi. Nah, saudara, bagaimana dengan kita sekarang ini sebagai pengikut Yesus? Apakah kita tetap setia kepadanya walaupun seringkali menjadi pengikut Yesus itu banyak tantangan yang harus kita alami. Ada tantangan dalam pekerjaan, misalnya bisa diterima bekerja asalkan bukan Kristen, dan masih banyak tantangan yang lainnya. Disinilah kita sebagai pengikut Kristus diuji. Hal ini pasti menyangkut iman kita. Kalau kita berbicara mengenai iman, maka kualitas iman seorang pengikut Yesus itu sangat berpengaruh. Kualitas iman kita tidak hanya ditentukan oleh lamanya kita percaya kepadanya, tetapi kesetiaan dan keberanian itulah yang menjadikan kita tetap mengasihi Dia. Bagaimana dengan saudara? Dapatkah kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea dan Nikodemus, berbuat sesuatu yang penuh resiko? Saudara, percayalah, bila kita melakukan untuk Kristus, maka apa yang kita lakukan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur melalui Yusuf Arimatea, kami diajar dan diingatkan supaya kami tidak takut dalam mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah Tuhan akan memakai kami sehingga kami sungguh-sungguh menyatakan iman kami, memperlihatkan, membuktikan iman kami di hadapan orang lain, supaya kami tidak mengkhianati Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kuatkan kami Tuhan, sehingga kami bisa bersaksi bahwa Yesus yang datang ke dunia, mati, tetapi bangkit, itulah yang kami beritakan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.